Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhimna wa marusida umurina wa isna min suri anfusina wa min syarri amalina. Pemirsa yang dirahmati Allah ya. Segala sesuatu ini yang kita inginkan kan perlu usaha kan? Perlu ada usaha kan. Kita ingin makan perlu usaha tentang makanan. Kita ingin rumah perlu usaha atas rumah, ingin rumah. Kita ingin mencari istri, perlu usaha atas istri. Jadi apapun yang kita inginkan ini perlu usaha. Apalagi Pak, kita inginkan kebahagiaan, kemuliaan kita di akhirat. Kesenangan di akhirat, kemuliaan di akhirat. Maka perlu ada usaha yang kita buat Pak. Karena tanggung jawab kita Pak sebagai hamba Allah dua. Ibadah dan dakwah. Ibadah itu hak kita kepada Allah, bersujud pada Allah, mengabdi pada Allah, mengabdi sujud, melaksanakan perintah Allah itu hak seorang hamba. Tapi kewajiban kita seorang hamba ini yang kita harus diusahakan Pak. Ini yang kita buat Pak. Karena kemuliaannya hamba ini kalau dia merasakan tanggung jawabnya, usahanya dibuat. Allah. Baru mulia Pak. Tapi ibadah aja ini ibadahnya untuk kita memang. Sholat untuk kita, puasa untuk kita. Allah kasih nanti semuanya. Apa amal yang kita buat nih Allah nggak mau jurangin lah. Dikasih nih sholat kamu sekian nih pahalanya, ini upahnya. Ini puasa kamu dikasih semuanya Pak. Ini zakat kamu semuanya dikasih Pak. Tapi hak Allah mana? Inilah tugasnya Pak kita Pak. Tugasnya sebagai hamba Allah nih bagaimana melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah. Bagaimana kalau tugasnya dijalankan, maka mulia kita Pak. Bantuan Allah bersama orang yang bantu agama Allah. Ya, bantu Allah bersama orang yang bantu agama Allah. Ini Pak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah SWT, kalau rezeki Pak, ini sudah Allah tentukan. Sekian kamu, sampai kamu mati ini sekian rezekinya. Nggak bisa ditambah, kurang Pak. Diusahakan atau diusahakan tetap segitu Pak. Kalau masalah dunia simpanan kita di dunia ini, sudah Allah tentukan. Tapi untuk akhiratnya tidak Pak. Sebanyak mana kita usaha, sebanyak kita dapat. Belum ada takaran Allah Pak. Belum ada takarannya Pak. Sebanyak kita usaha, sebanyak itu kita dapat. Kalau usahanya kita sekian kecil lagi dapat di akhirat. Ya. Tapi kalau kita usaha sungguh-sungguh, korbankan lagi harta kita, waktu kita, sampai kita tiada lagi Pak, baru kita akan sukses nanti di akhirat. Nah ini usaha ini dibuatnya Nabi Pak. Usaha yang nampak ini buat Nabi pertama-tama. Nabi pertama Pak, begitu ada hijrah, bukan bangun usaha atas pasar, bukan. Nabi pertama hijrah bukan usaha atas pertanian, bukan. Atau usaha perumahan, bukan Pak. Pertama Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah yang dibuat usaha atas agama Pak. Berapa tahun Pak usaha agama dibuat? 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Agama sempurna Pak. Hanya kurun waktu 23 tahun sempurna agama Pak. Pertolongan Allah datang Pak para sahabat Pak. Sehingga dunia itu datang para sahabat Pak. Ini karena dibuat usaha. Ibadah Pak untuk kita saja Pak. Kewajiban kita ibadah. Ya. Tidak akan membantu Allah tuh bantu kita, tidak. Ya enggak? Hanya untuk keperluan ketika kalau orang ibadah Pak, Allah kasih. Bapak ibadah zikir misalnya. Sampai Bapak baca Allahu Akbar, baca Bapak kulhu sampai 100.000 kali dikasih Pak kontan Pak. Makanan dari surga mungkin dapat bagaimana dulu para orang-orang dulu kan. Dia hanya di kamarnya datang makanan dari surga Pak. Makanan itu datang Pak dari surga Pak. Makanan dari alam gaib datang. Itu Pak. Tapi itu belum menjamin dia mendapatkan bantuan Allah. Enggak hanya bantuan johir aja dapat Pak. Tapi kalau Bapak dakwah ini ya, di bantuan goibah datang Pak. Pertolongan Allah datang Pak. Orang Islam akan kuat. Bila mana Bapak kerja atas hidayah. Kerja atas iman Pak. Ini Pak, jadi usaha iman ini begini. Ini Nabi contohkan Pak. Kita ngajak orang pas satu orang ya. Orang kita ajak itu ngajak lagi. Ya. Maka semua pahala dia ke kita. Ini usaha ini Pak. Ini bisnis Pak.
Maka Allah katakan Pak dalam Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijarah bin ajabun alim. Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahidu bi amalikum anfusikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Hai orang beriman, maukah aku tunjukkan satu perdagangan bisnis yang mana perdaganganku ini bisa menyelamatkan kamu dari api neraka jahanam. Ini Pak untuk orang-orang Islam Pak yang sudah sholat, yang sudah haji, yang sudah umroh, ditawarkan Pak. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum. Aku tunjukkan satu perdagangan, perniagaan yang mana perdaganganku ini bisa selamatkan kamu dari api neraka jahanam. Dan tiap kita pun nggak bisa lepas dari Pak api neraka, kecuali tu winibillah, beriman pada Allah, wa rasulihi, beriman pada Rasul, wa tujahidu, berjuang, bi amalikum, dengan harta, aposikum, dengan diri, khairul lakum in kuntum ta'malu. Itulah yang baik bila engkau mengetahui. Ini Pak. Jadi tugasnya wajib Pak. Karena untuk selamat kita di sana, mulia kita sana dengan tugas ini Pak. Nah, enggak? Dengan tugas ini Pak mulia. Sehingga Pak dikatakan ketika di Haji Wada Pak, itu sahabat diberi tugas untuk menyampaikan agama ke seluruh alam, ke seluruh benua. Menaik ke kuda Pak, ke Cina, ada yang ke Spanyol, ada yang ke Afrika, ada yang ke Jepang, semua menyampaikan Pak. Wahai sahabatku, apakah agama telah sampai kepada semua kalian? Ya benar Rasulullah, engkau telah menyampaikan agama pada saya, amanah agama telah sampai pada saya. Saksikan ya Allah, aku telah menyampaikan agama kepada sahabat. Maka hari ini yang ada di sini, sampaikanlah. Baik, sampai kepada sahabat kita yang masih belum mendengar Pak, yang masih di Indonesia yang belum Islam, yang masih di India yang belum Islam, yang masih di Eropa yang belum Islam, yang masih di Afrika, mereka bertebaran Pak, menyampaikan la ilaha illallah. Sehingga kita Islam hari ini Pak, karena adanya perjuangan. Bukan mereka ibadah, zikir aja, usaha di Mekah ibadah, bukan. Kalau Mekah ibadah aja, mungkin kita nggak kenal Islam Pak, mungkin kita nggak kenal Allah, mungkin kita nggak kenal siapa itu Allah. Bahkan adanya usaha yang dibuat Pak, maka berubah keadaan. Maka dia Khalifah Umar Pak, sepertigalunya itu Pak dikuasai Islam Pak. Sehingga saat kehebatnya Islam Pak, kalau seorang wanita melahirkan, langsung dapat jatah Pak. Langsung dapat jatah dari Amir Mu'minin. Asal lapor ya ke Amir Mu'minin dapat jatah Pak. Masya Allah Pak. Begitu Pak hebatnya Islam ketika itu kan. Semua orang-orang kafir datang Pak, memberi hadiah, memberi apa? Upeti. Dikuasai Islam Pak. Islam itu jaya Pak ketika itu. Karena usaha dibuat. Usaha dibuat Pak. Islam itu jaya Pak. Nah ini Pak hari Pak belum masih terbuka Pak usaha ini Pak. Sekarang masih terbuka Pak. Ya enggak, karena Nabi itu contoh kita. Siapa lagi bukan Nabi Kak? Kalau kita enggak contoh Nabi, siapa lagi? Ikut siapa kita ikut Pak? Ikut kafirin, munafikun, atau cara-cara yang bukan Islam. Ini Pak. Jadi Nabi telah memberikan contoh untuk kita, ya. Untuk kita nih meneruskan. Tidak akan baik umat ini Pak kalau tidak ikut contoh orang pertama, wasabikuna awaluna minal muhajirin wal ansor. Walajina tabauhum bi insan radahu waradu'an. Orang-orang awal muslim itu dua golongan. Jadi muhajirin dan dari ansor. Nah hari ini kalau kita mengikuti mereka Pak bi insan dengan baik, Allah ridho dengan kita, kita pun ridho pada Allah. Ini Pak, jadi ayat ini berlaku untuk kita sekarang Pak, hanya bukan untuk sahabat aja bukan. Maka dikatakan kuntum khairu ummatin. Jadi kuntum kamu semua Pak, kuntum. Bukan kuntum khairu. Bukan antum tapi kuntum. Kuntum itu semua Pak, untuk kita semua. Ayat ini berlaku untuk kita semua. Itu hadirin. Maka bila mana Bapak ambil kerja usaha Nabi ini, sebagai orang usaha kan, tadinya nggak punya rumah, karena ada usaha. Tadinya belum bisa istri, karena dia punya kerjaan kan, bisa cari istri, karena usaha dibuat. Coba kalau dia nganggur Pak, dia punya rumah. Jangan pun punya istri Pak, rumah pun nggak punya kali. Enggak, mau apa lagi mobil.
Tapi orang ada usaha, dia kata kantor kah, apa dia pertanian kah, mungkin dia akan punya segalanya. Itu untuk dunia apa? Untuk akhirat sama. Kalau kita nggak usaha, gimana kita punya nanti kubur, masar, sirot, perjalanan kita masih panjang Pak. Ini perlu usaha dibuat. Karena Allah akan menyiapkan Pak bekal tempat kita dulu nanti di sana dulu Pak. Di akhirat dulu yang kita siapkan Pak bekalnya. Dikubur bagaimana supaya taman surga, di masar supaya kita lancar jalannya, apa di sirot. Nah, itu Pak, ini perlu usaha sekarang Pak. Nah, enggak? Bukan setelah kita mati baru kita usaha, baru kita ibadah, baru kita dakwah, bukan Pak. Sekarang ini tempatnya Pak. Saatnya sekarang ini. Mumpung kita masih di alam dunia ya. Nah, ini Pak. Karena ini Pak, sejarah membuktikan. Ya enggak? Bagaimana dulu Pak sahabat orang-orang yang penuh sahabat sebelum Islam, bagaimana orang yang tidak ada kehidupan tanda Islam, penuh dengan kejahilan, penuh dengan segala macam kemunafikan, kekotoran. Jika itu Pak sebelum datang Islam, ya enggak, di mana-mana kelaparan, di mana-mana segala macam kerusakan Pak, dia Mekah itu sebelum usaha dibuat Pak. Sahabat dulu orang penyembah berhala, yang mereka ahli neraka semuanya Pak, menjadi berhala. Tapi mereka usaha dibuat, maka orang-orangnya tadi ahli neraka menjadi ahli surga. Namanya yang tadinya ada di neraka jadi berubah jadi orang namanya sebelum namanya di dunia sudah ada nama di surga Pak. Maka sebelum orang yang dijamin surga Pak, sahabat ini. Karena mereka usaha dibuat Pak. Nah hari ini pun kalau kita mau sama ngikuti Pak, ikutin jejak langkah sahabat. Enggak, wasabikuna awaluna minal jinni wal ansar, ikutin Pak. Mata sababi kaumin bahwa minhum. Siapa begitu satu kaum bersama orang yang ditiru. Niru sahabat bersama sahabat. Niru harta, mencari harta kayak kolun Pak. Ya enggak, mencuri hanya mencari pangkatan, jabatan, ya kayak Firaun. Ya enggak, bersama manusia itu bersama apa yang dia ikutin. Apa yang jadikan dia maksudnya. Bersama itulah nanti di akhirat Pak. Tapi kalau kita bersama Nabi, sahabat kan, para waliullah, para tabi'in bersama dia Pak. Nah, jalan yang benar lurus ya ini Pak. Mudah-mudahan Pak ya, kita pun akan digolongkan lah, ya enggak? Karena ridhonya Allah ini bukan hanya untuk sahabat, pada kita pun yang sama perjuangannya, yang sama pengorbanannya, yang sama dengan usahanya Pak. Sama juga nanti pada sana ya. Asal sama-sama kita ikut sama perjuangan sahabat ya. Jadi perlu usaha Pak ya. Nggak ada apa dunia ini yang gratis Pak. Mau rokok sebatang perlu usahakan. Apalagi ingin surga, Masya Allah ya. Perlu jauh usaha dibuat ya, agar nanti pun mendapatkan Allah ridho, kita pun ridho. Pokoknya Pak kalau Allah ridho Pak enak Pak. Di neraka Allah ridho enak. Walaupun kita dimasuk neraka nih, Allah ridho enak Pak. Walaupun di surga kalau nggak ridho enak nggak di surga, tapi Allah nggak ridho enak nggak enak Pak. Yang penting ridhonya Allah ya. Kenikmatan yang besar Pak, bukan bidadari, bukan sungai madu ya. Tapi Allah hari ini aku ridho pada ahli surga. Ini Pak kenikmatan yang paling tinggi Pak. Kalau katakan aku hari ini ridho dengan kamu walaupun di surga, maka itulah kenikmatan tertinggi Pak, dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala di surga Pak. Insyaallah ya. Subhanahu wa bihamdika astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.